hitungan percobaan. Yang pertama adalah untuk menentukan kecepatan air keluar dari lubang dinding botol. 2. Untuk mengetahui hubungan kedalaman dari permukaan air dengan panjang aliran air horizontal. D. Dasar teori. Teorema Torricelli menjelaskan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Laju air yang menyembur dari lubang yang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Laju air yang menyembur dari lubang ini dinamakan laju efflux. Sedangkan fenomenanya dinamakan dengan teorema Torricelli. Berikut adalah ilustrasi gambar laju aliran kebocoran. Dengan keterangan H1 adalah tinggi air dalam wadah, sedangkan H adalah tinggi dari permukaan atas hingga ke lubang. Sedangkan H2 adalah ketinggian lubang hingga ke dasar. Sedangkan X adalah jarak terjatuhnya aliran. Jika kita ingin mencari laju aliran, rumusnya adalah V sama dengan akar 2 kali gravitasi kali H. Jika kita ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan, kita bisa mencari dari rumus 2 kali H2 per gravitasi. Jika kita ingin mencari X max, kita bisa menggunakan 2 akar H dikali H2. Alat dan bahan. Yang pertama, botol air mineral besar 1,5 liter. Dan yang kedua, paku atau solder untuk melubangi botol. Yang ketiga, spidol marker. Yang keempat, lakban hitam. Yang kelima, penggaris 30 cm. Yang keenam, stopwatch atau HP. Ketujuh, gunting. Dan kedelapan, corong air kecil. Dan 9, air secukupnya. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, lubangilah botol plastik menggunakan solder atau paku. Buatlah 4 lubang berukuran kecil di mana masing-masing lubang memiliki interval 5 cm diukur dari alas atau bawah botol. Untuk membuat tiap-tiap lubang, gunakan paku atau solder yang telah dipanaskan dan diameter lubangnya masing-masing dibuat sama, yaitu 0,5 cm. Berilah tanda dengan spidol hitam untuk batas permukaan air yang diukur 25 cm dari permukaan bawah botol. Yang ketiga, tulislah daerah interval lubang dengan spidol, yaitu 4 lubang, yaitu HA, HB, HC, dan HD. 4. Tutuplah tiap-tiap lubang dengan menggunakan plester atau lakban hitam. 5. Masukkan air ke dalam botol tersebut sampai penuh. Yang keenam, atur posisi botol dan penggaris seperti gambar dalam rancangan percobaan. 7. Siapkan stopwatch untuk mengukur waktu pancuran air. 8. Secara bersamaan, bukalah plester yang menutup lubang HA pada botol tersebut. Tekan stopwatch dan ukur jarak jangkauan pancaran air pertama dengan menggunakan penggaris untuk mengukur jarak terjauh pancaran air di HA. 9. Amatilah kecepatan pancaran air yang keluar dari lubang HA dari awal hingga habis. Yang ke-10, catat hasil pengamatanmu pada tabel hasil pengamatan. Yang ke-11, lakukan hal yang sama secara bergantian untuk lubang kedua, ketiga, dan keempat. Yang ke-12, buatlah analisis dan kesimpulan dengan menjawab pertanyaan yang ada pada bagian analisis data. Lalu hasil percobaan. Analisis data. 1. Bagaimanakah kecepatan pancaran keempat lubang tersebut? HA. Ketinggian dari atas 5,0 meter. Jarak pancaran terjauh 18,0 cm. Waktu pancaran air 47 detik. Kecepatan atau kelajuan aliran pancaran 0,38.
HB, ketinggian dari atas 10,0 cm, jarak pancaran terjauh 19,0 cm, waktu pancaran air 77 detik, kecepatan atau kelajuan aliran pancaran 0,24 cm per detik. HC, ketinggian dari atas 15,0 cm, jarak pancaran terjauh 20,0 cm, waktu pancaran air 129 detik, kecepatan atau kelajuan aliran pancaran 0,15 cm per detik. HD, ketinggian dari atas 20,0 cm, jarak pancaran terjauh 21,0 cm, waktu pancaran air 145 detik, kecepatan atau kelajuan aliran pancaran 0,14 cm per detik. Dari H1, H2, H3, dan H4 kecepatannya menurun. Penurunan kecepatan akan menimbulkan peningkatan tekanan pada aliran tersebut. 2. Manakah lubang yang memancarkan air paling kuat dan manakah lubang yang memancarkan air paling lemah? Jelaskan alasanmu berdasarkan data percobaan yang kamu lakukan. Jawabannya adalah lubang yang memancarkan air paling kuat adalah lubang keempat, karena lubangnya berada jauh dari permukaan atas atau dalam. Karena berat air di atasnya menekan air di bawahnya, jadi pancarannya kuat. Sedangkan lubang yang memancarkan air paling lemah adalah lubang ke-1, karena lubangnya berada dekat dari permukaan atas atau tidak dalam dan berat airnya di atasnya lebih ringan untuk menekan air di bawahnya, jadi pancarannya lebih lemah. Jangkauan pancaran air untuk setiap lubang pada botol, coba buat urutan berdasarkan jangkauan terjauh dari yang paling jauh ke yang paling dekat. Jawabannya yaitu 1. HD dengan jarak 21,0 cm, 2. HC dengan jarak 20,0 cm, 3. HD dengan jarak 19,0 cm, 4. HA dengan jarak 18,0 cm. Nomor 4. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan dan jangkauan pancaran air yang keluar dari tiap lubang pada botol. Jawabannya, faktor-faktor yang menyebabkan hasil percobaan berbeda. 1. Luas diameter setiap lubang harus sama. 2. Lubangnya tidak lurus, lubangnya harus lurus. 3. Botolnya tidak rata. 4. Penggaris harus lurus dengan lubang pancuran. 5. Membuka lakbannya harus cepat dan bersamaan dengan mainnya stopwatch. Kesimpulannya, yang pertama, jika ketinggian